Lah rasa syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan nikmatnya kepada kita hingga saat ini, yang mana kita dapat berkumpul dalam acara peletakan batu pembangunan gedung baru Yayasan Pendidikan Islam Al-Manar. Sebagai bentuk rasa syukur, marilah kita lafazkan kalimat syukur. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan kepada perpanjangan tangan Allah di muka bumi ini, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berikan penghormatan kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk tidak memperpanjang kata mukodimah, marilah kita mulai acara kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara kita pada hari ini, yakni yang pertama pembukaan MC yang sedang berlangsung, dan kita masuki acara yang kedua, sambutan dari Pembina Yayasan Pendidikan Islam Al-Manar. Saat berjumpa riang gembira, karena sudah lama tidak bertemu. Kami persilahkan Bapak Pembina memberikan sambutan kepada semua tamu. Dan kita jemput Bapak Pembina Yayasan Pendidikan Islam Al-Manar, Bapak Profesor Dr. Haji Alaidin Koto MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama kita hormati, kita sayangi Bapak Gubernur Riau, Bapak Dr. Andes Samsuar. Yang kita hormati, kita banggakan Bapak Profesor Yusri Munab, Bapak Pengurus Yayasan, Pak Pembina yang hadir, Pak RW yang tadi sudah dipanggil jadi Dr. Biju Yangso. Selamat. Para majelis guru yang kami banggakan dan anak-anak yang disayangi, alhamdulillah sore yang cerah ini menjelang malam kita dikunjungi oleh pemimpin kita di Riau, Pak Gubernur kita, yang alhamdulillah ini beliau datang kali yang kedua. Dulu beliau datang ke tempat kita ini peletakan batu pertama pembangunan gedung SD yang tingkat 3. Alhamdulillah sekarang kita akan lanjutkan pembangunan berikut. Ada rezeki dari kita dan kita minta beliau kembali untuk meletakkan batu pembangunan tahap 2. Dan mudah-mudahan dengan tangan beliau nanti dingin berkembang sekolah kita dan bertambah rezeki, ya, dan mudah-mudahan juga ada rezeki dari Pak Gubernur nanti untuk kita bersama. Bapak dan Ibu sekalian, karena waktunya pendek, pertama tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan ini. Mungkin ada yang kaget aja karena mendadak. Sebenarnya tidak mendadak, tapi dulu setelah kami hubungi Bapak Gubernur, beliau memberi waktu beliau mendadak pula karena padat sekali. Rupanya beliau, Pak Gubernur kita ini semakin ke ujung, semakin padat waktunya. Jadi mencari waktu itu kami serahkan ke Bapak bila Bapak ada waktu. 2 hari lalu beliau menelpon pada saya, bisa besok Pak Alaidin, kalau besok kami terkangkang-kangkang nih Pak. Jadi janjilah hari ini. Alhamdulillah dengan kecekatan daripada pengurus yayasan, dan alhamdulillah Pak Gubernur kami sampaikan sedikit. Di yayasan kita ini bernaung beberapa lembaga. Yang pertama masjid, yang kedua madrasah diniyah awaliyah, yang ketiga taman kanak-kanak Islam terpadu, yang keempat sekolah dasar Islam terpadu, yang kelima SMP Islam terpadu, dan dikandung
niat kita untuk melanjutkan membuka SMA. Pak Gubernur, mudah-mudahan ikut kami doakan rencana kami jauh nih Pak Gubernur, rencana kami nggak tahu nih, mudah-mudahan sampai umur kalau tidak dilanjutkan oleh yang muda-muda, kami berencana di sini akan berdiri nanti sekolah tinggi atau perguruan tinggi. Itu kita bersama. Dan apa yang sudah ada sekarang itu berkat kerjasama semua lapisan masyarakat kita yang ada di sini. Semua masyarakat di sini. Dan semuanya umumnya adalah kita bangun berdasarkan wakaf dari masyarakat, sumbangan tenaga masyarakat, dan ke depan sekarang sebenarnya pembangunannya sudah dimulai, tetapi kami berharap juga Pak Gubernur datang untuk menengok dan sekaligus meletakkan batu lanjutnya pembangunan kedua ini. Atas kedatangan Bapak kami ucapkan terima kasih dari kesibukan yang padat itu, dan kita semua yang hadir kami juga ucapkan terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan cita-cita. Dan kepada anak-anak, Pak Gubernur, untuk SD dan SMP tahun ini kita sudah menolak murid, Pak. Sudah menolak murid karena begitu banyak minat yang datang. Alhamdulillah dapat aspirasi masyarakat. Jadi kita kekurangan lokal, maka sekarang yang akan kita bangun ini adalah lokal untuk SD, untuk SMP. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Gubernur atas kunjungan ke tempat kami, dan kami sudah dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak yang sudah bersedia memberikan kata sambutan di hadapan kita semua. Kita masuki acara yang ketiga, yakni sambutan dari tokoh masyarakat Yayasan Pendidikan Islam Al-Manar. Buahku ini buah salak, jangan dimakan ketika rapat. Kami tunggu wejangan Bapak dari tokoh masyarakat. Dan kita jemput Bapak Profesor Dr. Haji Yusri Munaf M.Ahum. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dan sekaligus kita banggakan Bapak Gubernur Riau, Bapak Dr. Andus Samsuar MSI. Yang kami hormati Bapak Ketua Pembina Yayasan Al-Manar, Bapak Prof. Dr. Aludin Koto, Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat yang ada di lingkungan RW 01 khususnya Masjid Al-Manar, serta undangan, serta anak-anak didik di bawah Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Al-Manar ini. Puji syukur hari ini kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kehadiran orang nomor 1 Riau, Bapak Dr. Andus Samsuar sebagai gubernur di penghujung masa bakti beliau sebagai gubernur. Kita yakin dan percaya prestasi Bapak Samsuar ini luar biasa. Sejak jadi birokrat dan pernah melaksanakan suatu lembaga independen. Beliau ini pernah menjadi sekretaris KPU provinsi. Saya kebetulan di Kota Pekanbaru, beliau di provinsi. Nah, lepas itu menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Siak, lebih kurang mendekati 2 kali. Nah, hari ini di penghujung masa beliau sebagai gubernur, datang ke tempat kita di Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Al-Manar dalam rangka meletakkan batu pertama dalam pengertian lokal baru untuk melanjutkan dan menindaklanjuti tentang pendidikan Islam Al-Manar yang ada di kawasan RW 01 ini. Nah, kehadiran Bapak Gubernur bagi kami sangat berarti sekali. Dalam kondisi kesibukan Bapak yang luar biasa,
Bapak menyempatkan diri untuk datang, memberikan kontribusi dalam rangka peletakan batu pertama kelanjutan lokal yang kita dirikan sejak tahun 1983 yang lalu. Nah, pada tahun 1993 menjadilah badan hukum yang namanya Yayasan Al-Manar. Nah, semuanya ini tak lepas dari partisipasi dan peran masyarakat untuk bisa melahirkan yayasan yang kita namakan sama dengan masjid kita. Jadi cikal bakal nama daripada Yayasan Al-Manar ini bermula dari masjid ini. Masjid ini didirikan pada tahun 1982. Semasa Pak Tengku Ishak sebagai orang tua kita di sini, beliau sebagai cikal bakal dari Masjid Kayu pada 1982 itu. Dan dengan demikian, dengan suasana hari ini, rasanya rasa mimpi kita ini. Mendapat gedung yang luar biasa, masjid yang begitu megah. Di lingkaran masjid sudah ada juga tingkat pendidikan yang kita namakan dengan yayasan. Nah, kalau memiliki badan hukum yayasan berarti lembaga ini sudah kuat. Sudah memiliki kewenangan untuk melaksanakan pendidikan. Nah, dengan demikian kita bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melanjutkan pendidikan masa depan ini. Nah, hari ini sebagaimana saya katakan tadi, kita kehadiran tokoh masyarakat Riau yang kita namakan sebagai Gubernur Riau, di penghujung jabatan beliau datang ke tempat kita. Tentunya biasanya kalau orang datang itu ada harapan kita. Ada harapan yang begitu kita inginkan nantinya, mudah-mudahan beliau akan bisa melaksanakan nawaitu mereka. Sehingga yayasan akan berkembang, tidak saja dari waktu ke waktu. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Pembina, bahwasanya yayasan ini muridnya SMP dan SD sudah menolak murid. Ini kan sudah luar biasa. Jadi untuk itu tak lepas dari partisipasi masyarakat, khususnya di lingkungan Kecamatan Marpoyan Damai ini di wilayah RW 01. Untuk itu sekali lagi kita terima kasih kepada Pak Gubernur yang berhadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita mendoakan beliau sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan mudah-mudahan bapak-bapak juga mungkin pernah menengok gambar di jalan-jalan Pekanbaru ini. Nah, jadi kalau kita tengok tentu ada sesuatu yang diharapkan dengan kita semua. Untuk itu mari kita sama-sama mendukung kesempatan beliau untuk diamanahkan lebih besar daripada yang ada hari ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak yang sudah bersedia memberikan kata sambutan di hadapan kita semua. Acara selanjutnya yakni penyerahan bantuan dari Bapak Gubernur Riau kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Manar. Untuk itu diminta kepada Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Manar, Bapak Haji Nur Khozin SHD SEMP untuk dapat mengambil tempat. Kepada Bapak Gubernur kita, mohon kesediaan untuk mengambil tempat di depan. Ada manfaatnya. Makasih. Boleh kami minum dah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan, kami hormati bapak-bapak orang tua kami, para alim ulama dan tokoh masyarakat, dan lebih khusus tentunya tokoh masyarakat kita di sini. Saya sebutkan Pak Yusri dan kawan-kawan lah, nanti tak dapat juga kami sebutkan semua. Termasuk pembina yayasan Pak Profesor Aling Koto, ini ada Pak Lukman juga, dan bapak-bapak yang tak dapat sebesar. Ini ketua tadi, tak nyangka juga pula ada ketua sini rupanya. Bapak Ibu, khususnya para ustadz dan ustazah, serta anak-anak kami yang kami cintai, kami banggakan.
Syukurlah alhamdulillah pada petang hari ini kami dapat silaturahim sekaligus juga mewujudkan hajat yang disampaikan oleh yayasan melalui Pak Profesor Alidin Koto. Nah, dah lama sebetulnya ini. Jadi karena memang saya bilang waktu itu saya bilang juga ada hari berapa kemarin termasuk melalui protokol kami tidak bisa juga. Jadi kemarin beberapa hari lalu saya macam terutang nih, bila lagi kemarin saya sampaikan Pak Alidin, alhamdulillah hari ini bisa hadir. Selawat dan salam disampaikan junjung alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anak kami yang kami banggakan. Pertama, saya juga mengucap terima kasih nih. Saya sampaikan tadi dengan orang tua kita Pak Lukman, kalau saya diajak yang berkaitan dengan meletak batu pertama, sekolah kan namanya, pondok pesantren, masjid. Kalau kami tak datang, rasanya kami terasa-rasa. Cuman ada yang bisa kami hadir, ada juga tidak. Sebab tempatnya bukan hanya di Pekanbaru. Ada juga di luar daerah Pekanbaru. Kenapa begitu? Karena kami berpandangan sederhana aja. Orang mengajak ke surga, kita tak datang. Ya, kan ngajak ke surga nih. Ya, ini ada ustaz sini banyak nih. Ini kan berbuat kebaikan untuk umat, untuk anak-anak masa depan, untuk dunia pendidikan, ya sekaligus untuk Islam. Jadi rasanya saya pikir ini ada kesempatan untuk bersedekah, untuk berwakaf, yang pada akhirnya juga mendapat pahala. Jadi saya tetap berusaha seperti itu. Kalau ada yang seperti misalnya undangan nama peletak batu pertama lah atau apalah, nah, itu saya selalu usahakan. Tapi kadang-kadang juga tak sempat juga. Apalagi kalau di luar kota dan menentukan mereka pula. Nah, susah saya menetapkan itu. Sehingga saya kadang-kadang saya kirim staff untuk mewakili saya. Pagi tadi, nah ini juga takdir Allah juga nih. Tadi pagi kan juga saya tempat pondok pesantren tadi. Pondok pesantren yang ada di Pasir Putih. Itu sebenarnya tadi saya sudah tahu situ ada kegiatan perkemahan pramuka Pondok Pesantren Seriau. Tapi saya kemarin tidak bisa hadir karena pembukaannya tanggal 26. Ya, kemudian saya waktu itu juga tanggal 25, itu 26 itu berada di Kepulauan Meranti. Nah, sehingga Pak Ustadz itu bilang sama saya, udah saya bilang buka aja lah siapa yang ada, saya bilang saya tak bisa hadir. Nah, tapi mereka berharap juga saya bisa hadir di situ, minimal memberikan pembekalan kepada anak-anak. Nah, tadi kebetulan dekat situ ada orang mengundang panen cabai, panen ubi. Ustadz itu datang situ, nyemput saya. Sedang sementara saya pakai olahraga aja. Tapi karena ini saya berkenan, karena saya tahu juga ini adalah masa depan Indonesia, saya hadir dan sekaligus beri motivasi lah untuk anak-anak. Karena masa depan kalian adalah tak bisa tidak harus jangan lupa mengenai pendidikan. Kalau nanti pendidikan kalian abaikan, masa depan Riau suram. Dan kami selaku orang tua tak ingin seperti itu. Ya, karena sekarang anak Riau ini hebat-hebat nih. Kita kan dibuktikan kemarin O2SN, kita nomor 7 Indonesia. Kita di bawah Jawa Tengah, di bawah Jawa Barat. Jawa Barat, Jawa Tengah itu medali emasnya 6, sama Riau. Tapi penduduknya berapa orang? Jadi kalau bayangan saya, perhitungan matematik saya, jumlah kita penduduk kita 6,7 juta. Jawa Barat 60 juta. Kita hanya kalah dengan medali perak aja. Dia 13, kita 10. Sikit kalahnya. Kata orang sikit kalah. Tapi dari segi medali emas, sama. Berarti sama-sama pandai orang Jawa Barat, Jawa Tengah dengan orang Riau. Tepuk tangan sikit. Tak boleh masjid. Tapi sangat luar biasa juga anak madrasah. Anak madrasah hebat lagi. Kalau itu kan O2SN. Ini kompetensi madrasah nasional. Kita ranking 5 nasional. Jadi artinya juga tetap di bawah Jawa. Nah, ini setidak-tidaknya untuk bersyukur kita terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru, Ustadz Ustazah yang telah mengajar anak kita ini ke jalan yang benar. Ke jalan yang benar nih. Kalau yang tak benar kan tak berkualitas. Ini berarti berkualitas jalan yang benar.
Sebab masa depan kalian semua ini jangan lupa sekolah. Saya ini berhari-hari ini urus sekolah. Tadi juga sekolah. Malam tadi juga ada anak panti anak pondok pesantren sampai juga itu. Kemarin saya di Bengkalis, Politeknik Bengkalis juga saya sampaikan dengan anak-anak Bengkalis. Ini maksud saya dengan akhir masa jabatan saya ingin motivasi. Mudah-mudahan setidaknya dari apa yang saya motivasi dengan pengalaman saya juga susah sekolah dulu. Mudah-mudahan kalian bisa lebih hebat dari saya. Tadi saya cerita juga dengan anak-anak di Permuka tadi, perkemahan. Saya kemarin terkesima pada waktu saya di Kepulauan Meranti. Pas ada anak kecil, tingkat SD saya ajak foto dengan bapak dia. Saya bilang, apa cita-cita jadi gubernur? Apa kata dia? Jadi presiden. Nah, kan dapat begitu. Jadi jangan mau kalah dengan gubernur. Kecil kalau cita gubernur. Jadi presiden. Bisa aja anak Pekanbaru jadi presiden. Bisa tak? Bisa. Kalau pandai. Hah? Kalau mau belajar, kalau pandai, kalau nanti kualitasnya sejajar dengan anak-anak lain, atau mungkin lebih hebat anak Riau, bisa aja. Sekarang tahu enggak, anak Pekanbaru ini sekarang kerja di Jerman. Saya lupa namanya. Jerman, jauh Jerman tuh. Ya, lebih jauh daripada Jakarta. Anak ini termasuk 50 terbaik arsitek dunia. Anak Pekanbaru. Dulu ayahnya itu pegawai kami, Pemprov. Karena meninggal ayahnya. Sekarang dia punya, karena dia tak dikasih Jerman kembali ke tanah air, dia punya dewi kenegaraan. Dia warga negara Jerman, dia warga negara Indonesia juga. KTP tetap KTP Pekanbaru. Bangga enggak jadi orang Pekanbaru? Nah, jadi jangan dia bilang orang Riau tak hebat. Nah, jadi artinya ada orang-orang kita nih yang hebat. Ada yang hebat di Qatar juga. Kemarin pada waktu Piala Dunia yang kita tonton tiap malam tuh, itu yang mengatur berkaitan internet kan tak boleh putus. Itu yang mengatur internet yang waktu itu pertama sekali membuat suatu bisnis yang namanya 5G. Itu anak Riau. Kebetulan datang sini. Ayahnya tuh kawan sahabat saya waktu SMP. Dia ngasih tahu, itu anak saya tuh yang kemarin viral lu katanya. Pada waktu Piala Dunia tuh, kemarin datang sini karena kakak adik nikah. Namanya Mahdanur Rokan. Dia wakil manajer Telkom Qatar, bukan Telkom Pekanbaru. Qatar tuh negara yang kaya, negara yang maju. Itu anak sini, anak-anak Pekanbaru. Jadi itu sebagian yang kami sampaikan pada anak kami, sebenarnya ingin memberikan motivasi lah. Cuman sekarang ini, untuk di kota Pekanbaru ini, anak-anak yang banyak prestasi ini selain Man 1, Man 2 itu banyak hebat tuh. Tapi juga banyak anak-anak yang dari Dharma Yuda. Saya harapkan nanti besok dari Almanar. Kira-kira 3 hari yang lalu ya, pengurus Yayasan Al-Azhar jumpa saya. Ya ada di 3 hari lalu ya, dipimpin oleh Fuad Buazir. Siapa tahu Fuad Buazir? Siapa tahu kan? Mantan Menteri Keuangan. Dia mimpin, dia silaturahim sama saya. Dia adalah pengurus Yayasan Al-Azhar. Dia silaturahim sama saya dengan timnya. Ada berapa orang? Ada 7 orang. Rupanya dia ini ingat dulu pernah saya nyampaikan dengan sekretaris dia yang pernah jumpa saya, namanya Pak Budi. Termasuk juga Bapak Profesor Jimli As-Sidiki yang juga beliau adalah pengurus Yayasan Al-Azhar, pernah juga datang ke Riau. Saya kasih motivasi begini. Saya bilang Al-Azhar ini termasuk juga sekolah favorit di Riau. Cuman sayangnya baru sampai tingkat SMP. Saya bilang semalam Pak Fuad Wazir, bangunlah SMA. SMA Al-Azhar. Sebab kami ingin juga SMA Al-Azhar ini bisa mengimbangi Dharma Yuda. Nah kemarin sudah dibilang sama saya, sudah ada tanahnya, insya Allah akan dibangunkan SMA Al-Azhar.
Mengapa saya ingin seperti itu? Karena kami inginlah, ini masa depan kalian adalah pendidikan yang berkualitas. Masa saat ini kalau tak berkualitas, pasti kita kalah. Kalah saing. Kita harus bisa menyesuaikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Hebat kita belajar Al-Quran. Malam tadi saya ngasih motivasi juga pada anak-anak Makori, Majelis Quran Riau, termasuk juga anak pondok pesantren. Saya bilang sekarang, di Kementerian Agama saja, sekarang juga memberikan beasiswa dengan dana abadi dari Menteri Keuangan. Mengirim anak-anak madrasah, sekarang ini bukan hanya ke Kairo lagi. Bukan hanya ke Kairo, bukan hanya ke Yaman, bukan hanya ke Turki, bukan hanya ke Arab Saudi, tapi ke Cina, ke Rusia, ke Amerika, ke Jerman, ke Jepang, ke Malaysia, dan lain-lain, termasuk Singapura. Saya pada itu datang, salah satu pejabatnya ke sini, direktur dia, profesor dia. Saya komunikasi, kenapa pula sekarang arahnya Kementerian Agama begitu? Dia bilang sama saya, kalau berkaitan dengan pendidik agama, itu sudah tamat kajinya dari anak-anak Indonesia. Tapi kalau soal yang berkaitan ilmu macam-macam, mungkin juga ada yang daerah negara lain yang lebih hebat pada kita. Kenapa kita tak belajar keluar? Nah, begitu hebatnya dari Kementerian Agama untuk mempersiapkan masa depan anak-anak. Jadi saya ingin juga anak Riau seperti itu. Karena itulah kami insya Allah mohon doa. Ini orang tua, Bapak Ibu, kami ingin juga bekerja sama sekarang dengan pemerintah Jerman. Dan ini juga Allah juga membuka jalan nih sebenarnya. Jalan dibuka ini juga melalui ustadz kita yang ada di Riau ini. Ustadz Dr. Mustafa Umar. Dia punya teman yang ada namanya Ustadz Junaidi di Solo. Ustadz Junaidi ini punya link dengan sekolah-sekolah universitas yang ada di Eropa. Dia bilang kami ini dalam rangka dakwah, Pak. Kami sampai ke Eropa. Eropa ini sudah kami lihat nih, semua negara sudah sampai kami. Tapi negara yang perlu kita belajar ini adalah Jerman. Patutlah Pak Profesor Burj Habibie itu dari Jerman. Sehingga ada misinya kuliah, kerja, dan dakwah. Sehingga Pak Ustaz Mustafa bilang, ya beliau ingin berkenan silaturahmi sama saya. Saya sambut baik. Terus saya temu sama beliau, beliau katakan, Pak Gub, pemerintah Jerman siap bekerja sama dengan pemerintah Riau. Nanti ada lembaga yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan, tidak mencari untung, namanya Global Catalyst. Dan itu anak-anak Indonesia yang punya kepedulian terhadap masalah sosial, termasuk masalah pendidikan. Saya langsung langsung setuju, dan kita sudah buat kerjasama dengan mereka. Pemimpin Global Catalyst ini anak Pekanbaru. KTP-nya masih KTP Pekanbaru, tapi kemarin waktu datang ke sini, dia tak bisa datang karena dia dokter. Dia bertugas di rumah sakit di Jerman. Jangan bayangkan, mana ada dokter yang orang Pekanbaru yang tugas Jerman. Itulah dia anak Pekanbaru itu. Dia ketua organisasi itu. Jadi maka saya bilang, anak kita ini hebat. Cuman anak kita ini kadang-kadang tak mau menonjol-nonjol, kata orang besar-besar kepala menonjol tuh, tak suka. Dia nunduk aja, tapi dia pandai. Nah, itu nyata seperti itu. Jadi makanya apa yang disampaikan begitu, karena di Jerman tuh kuliahnya gratis. S1, S2, S3 tak bayar. Dan lagi di Jerman tuh mereka juga diharapkan bagi anak-anak yang kuliah dia bisa langsung kerja. Sehingga nanti ongkos yang berangkat itu hanya ditanggung oleh pemerintah daerah. Nah, kemarin yang sudah ada kerjasama adalah NTT. Ini akan menyusul nanti yang sudah beliau kunjungi adalah Bangka Belitung dan juga Sumatera Barat. Nanti akan bersama kita. Jadi karena itulah kami mengharapkan kita tidak hanya nanti puas belajar yang ada ini, kita harus tinggi meningkat terus. Karena memang masa depan ini adalah masa depan di mana Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Usia produktif, usia muda, usia yang memang nanti itu menjadi harapan bangsa, tapi kalau tak disiapkan dengan kualitas, dengan iman dan takwa, kita khawatir. Karena nanti kalah saing, ya, yang pada akhirnya nanti banyak menganggur. Atau misalnya tak punya kompetensi, akhirnya juga nganggur. Tak bisa masuk kerja, sementara sekarang kalau masuk kerja perusahaan, apa keahlian Anda? Apa sertifikasi yang dimiliki? Nah, ini makanya kami tentunya menyambut baik gagasan dari Ketua Yayasan
dengan mempersiapkan pendidikan yang lebih tinggi di masa yang datang. Kami kira mungkin ini hal yang bisa kami sampaikan, karena kami juga tadi di Ustadz Aidin banyak iya. Saya sebetulnya makin hari libur makin banyak tamu saya, tamu dari daerah yang saya juga harus layani gitu. Ini insya Allah ini ada lagi tamu, tapi malam nanti Bang ada juga undangan nih dari ini Sidomulyo nih, perumahan Sidomulyo nih udah sebulan lalu ngundang saya, waktu pun diminta saya tetapkan. Makanya malam ini insya Allah juga kami ke sana. Jadi makanya saya ingin sampaikan ini terutama bagi anak-anak agar kiranya Bapak Ibu jangan lupa anak kita ini sebaiknya juga belajar menghafal Al-Quran. Dan sekarang sudah dibuktikan anak-anak yang hafiz Al-Quran, dia sekarang tidak hanya menguasai ilmu agama, tapi berbagai ilmu. Dokter dah ada hafal Al-Quran. Saya pernah ngomong di ujung Batu, pada waktu itu saya diundang juga oleh masjid. Saya cerita waktu itu termasuk yang ada anak hafiz sekarang dari dokter. Habis saya ngomong, pas tidak dekat saya tuh dikasih tahu lah pengurus masjid, ini hafiz nih Pak, dokter. Masih muda lagi dokter ya, tapi hafiz. Ya, sekarang juga ada sarjana-sarjana lain juga. Sana sarjana hukum, sarjana ekonomi, sarjana teknologi informasi, teknik informasi. Ya anak Ustadz Pak itu juga Dr. Mawardi, itu juga anaknya di sekolah sekarang S2 IT di Singapura. Itu anaknya itu hafiz Al-Quran, anak dia semuanya ke pondok pesantren. Tapi 2 orang ikut jejak dia, tapi yang satu itu tak mau. Dia jejak sendiri, dia memilih IT. Nah, ini juga ada teknik nuklir. Siapa yang ahli teknik nuklir sini? Tak ada kan? Nah, tapi ada anak Riau. Ini ada anak Riau yang kuliah teknik nuklir, yang sekarang yang saya bilang luar negeri dulu. Sekarang di Rusia ada 2 orang nih, yang saya tahu nih. Satu dari SMA Pertamina Dumai, itu laki-laki. Satu lagi dari Madrasah Aliyah Negeri yang ada di Taluk Kuantan, itu perempuan. Sekarang belajar teknik nuklir di Rusia. Jadi kalau Indonesia nanti mempersiapkan yang industri nuklir, udah siap nih anak Riau nih. Nah, salah satu lagi yang hebat, ada di antaranya perempuan yang kuliah sekarang di UGM, dia teknik nuklir. Ini dia kata masalah dia berangkat ke Amerika, dia minta izin sama saya, minta bantuan juga kemarin. Dia berangkat ke Amerika mengikuti adanya seminar kaum perempuan yang membidangi nuklir di Amerika. Hanya dia yang lulus dari Indonesia. Anak Riau kan? Nah, kemudian satu lagi, sekarang juga anak Riau yang menjadi imam masjid di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dia termasuk itu juara 1 juga. Musabakah Hifzil Al-Quran 30 juz. Sekarang jadi imam masjid di kampus Universitas Gadjah Mada. Orang Jogja semuanya itu ngapa pula orang Riau. Berarti kan hebat orang Riau nih. Jadi itu pun jurusan anak tuh teknik nuklir. Kebetulan dia dari Siak. Ya, jadi artinya saya ingin motivasi anak Pekanbaru, kalahkan kawan seperti itu. Caranya menghafal Al-Quran 30 juz. Orang tua sekarang paling bangga berapa juz anaknya. Bukan bangga sekolah tinggi. Tapi kenyataannya anak hafiz yang lebih hebat. Karena dia sudah diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Sehingga ilmu apa saja, insya Allah tak ada masalah. Itu nanti boleh deh. Sholat nanti sekali di kampus Universitas Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah itu imamnya salah satu juga, Muhaimin namanya. Itu juga hafal 30 juz. Tapi jurusan kuliah dia farmasi. Jadi apa yang kami sampaikan termasuk Ustadz Mustafa Umar, sekarang sudah dibuktikan nih. Anak-anak Riau tidak hanya menguasai ilmu agama, tapi dia juga menguasai berbagai ilmu. Itulah masa depan Indonesia yang kita harapkan siap bersaing. Maaf, tak usah karena Indonesia, dengan dunia pun kita siap bersaing. Insya Allah. Saya rasa mungkin itu saja yang dapat sampaikan, sekedar motivasi. Tadi disampaikan Pak Yusri, ini juga kami hanya sampaikan tadi tinggal menghitung hari. Karena saya memang insya Allah ya mungkin mencari, ialah mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan. Karena bagaimanapun tugas DPR juga perlu. Karena orang bilang kan, orang kan selalu mengatakan
begini, begini, begini. Tapi kalau kita tak masuk dalam bagian itu, apa nak kita cakap? Ya kan? Kita tak bisa berperan dari luar kalau kita tak masuk ke dalam. Saya contohlah, kalau memang izin Allah, sekarang ini juga kan banyak hal-hal yang memang perlu diperbaiki. Di satu sisi sudah banyak yang bagus, tapi masih banyak yang perlu diperbaiki juga. Karena yang merasakan siapa? Kita di daerah yang merasakan. Ini kan Rempang Galang kan heboh. Tapi setidaknya Alhamdulillah Riau tidak seperti itu. Jadi makanya kami pesankan, mari jago nih Riau nih. Riau ini sebenarnya Allah telah banyak memberi keberkahan. Tapi yang paling dijago bagaimana keberkahan bumi Riau, jauhkan dari gembala musibah, senantiasa mendapatkan keberkahan rahmat berupa tentunya kesejahteraan ekonomi yang ada di Riau. Sehingga tentunya kita harapkan bisa dinikmati oleh rakyat Riau dan juga bisa bermanfaat untuk umat yang ada di sini. Kami juga telah menyiapkan bekal, ini Makori, Majelis Quran Riau itu juga sekarang dipimpin oleh Bapak Dr. Ustaz Mustafa Umar. Karena kami ingin betul-betul yang mimpin ini bukan orang-orang biasa. Orang yang betul-betul menguasai tafsir Al-Quran. Dan sekretarisnya pun anak muda. Doktor juga. Ya. Satria Untani itu tamatan dari University King Abdul Aziz. Dan jurusan dia bukan jurusan hafal Al-Quran. Jurusan geologi. Nah, kan bedo itu kan. Tapi kalau imam boleh coba. Undang sekali sini. Biar ceramah agama. Siap dia tuh. Ya malam tadi bersama saya dia. Ini anaknya pintar. Sekolahnya tuh ya apa namanya? Sebelumnya dulu UNRI, dari UNRI maka Malaysia UKM, lalu langsung Universiti King Abdul Aziz. Jadi S2 S3-nya sana. Ya, alhamdulillah tuh anak muda, dialah sekarang bersama Ustaz Mustafa Umar yang kami berikan amanah bagaimana memberdayakan Majelis Quran Riau ini. Sekarang anak-anak itu alhamdulillah semuanya mendapat sanad dan ilmu yang mengenai Al-Quran bukan sederhana dipelajarinya, karena juga ada seorang Syekh Ahmad dari Mesir yang mereka ini yang mengajar dan sekaligus mereka juga bisa memberikan sanad bagi anak-anak yang telah menguasai ilmu Al-Quran yang ada di Riau ini. Nah, karena itu tentunya ini juga bagian kita untuk mempersiapkan masa depan Riau. Kemudian alhamdulillah juga Makori ini dengan dukungan para ustadz kita sudah dapat menerbitkan Al-Quran dengan ornamen Melayu yang belum ada selama ini di Indonesia. Jadi setidaknya orang Riau, orang Melayu dah bisa bangga bahwa Al-Quran kami ini dia. Ada ornamen Melayu yang itu disumbangkan juga oleh almarhum Pak Haji Tanas Effendi. Jadi setidaknya anak Melayu bisa bangga deh, atau anak Riau bisa bangga deh. Ini Al-Quran produk dari Riau. Insya Allah sekarang kita dah dapat persetujuan dari lembaga pentasih Al-Quran untuk mencetak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dengan ornamennya adalah budaya Melayu. Kemudian juga kami juga telah mengirim beberapa calon-calon ulama nasional. Sekarang ada jumlahnya, salah saya 8 orang yang sekarang juga belajar di Jakarta. Yang belajar ini juga dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Karena pada waktu beliau berkunjung sini, beliau ingin mengajak agar Riau juga mempersiapkan ulama nasional, sehingga nanti juga setidak-tidaknya diharapkan dapat membentengi Riau ini. Karena katanya Riau ini adalah cerminan ulama Sumatera. Apa yang terjadi di Riau itu nanti akan terpengaruh dengan Sumatera. Jadi kalau baiknya Riau, baiklah Sumatera. Begitulah apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Nazaruddin. Karena itulah kami kirim anak-anak ini belajar ke sana, yang sekarang S2, dia dapat S2 juga. Tapi katanya salah satu keistimewaannya anak belajar sana, mereka juga diajar oleh ulama internasional. Ya, tidak hanya ulama yang ada di Jakarta dan Indonesia. Karena itu kami kirim ke sana. Jadi ini tujuan kami untuk bekal di sini agar apa yang dikhawatirkan oleh Bapak Profesor Nazaruddin Umar itu tidak terjadi. Sesuai dengan apa yang kita harapkan sebagai sebuah negeri yang religius, negeri yang menyenangi Al-Quran, yang cinta kedamaian, dan sekaligus juga senantiasa banyak berselawat di negeri ini. Agar negeri ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Kami kira itu saja, lebih kurang kami maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tomat matang, daunnya rendah. Bunga mawar terlihat merkah. Terima kasih atas sambutan yang indah. Seindah wajah Bapak yang begitu cerah. Kita masuki acara selanjutnya, yakni pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Ustadz Hafiz Khairi SPD.
Kepada Bapak dipersilahkan. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ثم خصوصا على هذه النية ولكل نية صالحة لنا الفاتحة نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا Ya Allah yang Maha Pemurah, kami hadir di hadapan-Mu pada hari yang penuh berkah ini dengan hati yang penuh rasa syukur atas kehadiran Gubernur Riau Bapak Dr. Haji Syamsuar MSI. Kami bersyukur atas kesempatan luar biasa ini ya Allah untuk merayakan momentum bersejarah yaitu peletakan batu pertama pembangunan gedung Yayasan Pendidikan Islam Al-Manar. Kami mohon padamu ya Allah, limpahkan berkah dan kesuksesan atas pembangunan ini. Jadikanlah gedung ini sebagai tempat yang akan menginspirasi, mendidik dan memberdayakan generasi penerus kami. Semoga gedung ini akan menjadi pusat pengetahuan dan kebijaksanaan, tempat pertemuan ilmu dan kebaikan. Kami juga mohon kepadamu ya Allah agar Engkau selalu melindungi dan memberikan kebijaksanaan kepada Bapak Gubernur Riau dan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan ini. Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, keberlanjutan dalam upaya mereka untuk memajukan pendidikan dan masyarakat di Riau ini ya Allah. Bimbinglah Bapak Gubernur kami dalam setiap keputusan yang diambilnya agar selalu menghasilkan kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Riau. Jadikanlah beliau sebagai alat yang Engkau pilih untuk membawa kemajuan dan perdamaian dalam wilayah ini. Kami juga mohon padamu ya Allah, lindungi Bapak Gubernur kami, keluarganya, dan semua yang bekerja sama dengannya. Jauhkan mereka dari segala bahaya dan ancaman. Berikan mereka kebahagiaan dan keberkahan dalam setiap langkah hidup mereka. Kami berdoa agar Yayasan Pendidikan Islam Al-Manar ini ya Allah terus menjadi lembaga yang memberikan cahaya dan harapan bagi generasi masa depan ya Allah. Limpahkan berkah dan petunjuk kepada pemimpin yayasan ini. Berilah mereka kebijaksanaan untuk mengambil keputusan yang terbaik demi kemajuan pendidikan dan pembinaan generasi masa depan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala المرسلين والحمد لله رب العالمين Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak yang sudah bersedia untuk memimpin doa di hadapan kita semua. Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Gadis berambut pirang berbaju putih. Acara cukup sekian, terima kasih. Akhir kata, saya mohon maaf atas segala kekurangan karena sesungguhnya kekurangan adalah milik saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.